mengintrospeksi diri, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tahu titik-titik mana yang harus kita perbaiki. Ya semoga nanti dari sini, dari hal yang kita sampaikan nanti, jenengan nanti punya sesuatu yang lebih tercerahkan. Bagaimana kalau Bung Karno mengatakan bahwa perjuangannya Bung Karno itu lebih mudah ketimbang setelahnya, karena apa? Lawannya jelas, waktu itu adalah Belanda, sedangkan setelahnya itu lawannya dirinya sendiri. Itu lebih sulit. Demikian juga mungkin pada saat kami di awal-awal mungkin lebih mudah. Dalam tanda kutip lawannya hanya membangun sekolah, ini itu lebih mudah. Tapi saya yakin nanti jenengan semua insya Allah lebih sulit. Kenapa? Ya tapi tentang ya karena mungkin banyak sekolah yang sudah mulai muncul, ya mulai perubahan pendidikan juga sudah mulai tidak terarah dalam tanda kutip. Kalau di dunia bisnis itu adalah distorsi, ya. Artinya bisnis-bisnis yang kecil itu bisa mengalahkan bisnis yang besar. Demikian juga itu tidak memungkinkan di pendidikan. Sebagaimana dulu kita zaman 2000-an ada Ramayana, Matahari itu sudah seakan-akan tidak terkalahkan, ya, tapi eranya sudah berganti dengan Indomaret. Indomaret nanti juga akan berubah lagi dengan online. Demikian juga dengan pendidikan. Maka nanti apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semata-mata kita tadi yang diajarkan Pak Fajar bahwa angan-angan untuk sesuatu itu harus kita kembalikan ke diri kita, bahwa kita adalah di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengharapkan, ya, artinya kita mengharapkan sesuatu yang bernilai di mata manusia, tetapi kita harus umpamanya berusaha dengan maksimal bagaimana kita introspeksi diri kita berkaitan dengan amal. Dan itu kalau dalam dunia manajemen hanya first principle thinking, ya, artinya sering mengolah apa yang harus kita perbaiki, ya. Tujuan-tujuan utama itu harus sering dievaluasi. Ini materinya Anda hanya mereview kembali dari izin berdiri Pak. Materi ini ya historis saja biar tahu semuanya. Barangkali ini nanti bisa ditambahi kalau yang ada yang salah dari Sadaina, yang dari KB, Sada Dwi, ya. Kalau dapat cerita itu Sada Dwi termasuk pengajar lama di KB Permata Sunan, ya. Dulu berangkatnya dari Waru, ya, dengan mukafaah yang kecil, ya, tapi bisa teladan sampai sekarang, ya. Dan saya ingat dulu dalam catatan keuangan saya di tahun 2014 itu mukafaah itu dengan guru 8 itu, ya, mukafaahnya sekitar 4 juta sekian, ya. Ini ada catatannya di tahun 2014. Ini adalah KB Permata Sunan. KB Permata Sunan itu berdiri tahun 2009, betul saja. Yang digagas oleh Bapak Iskandar, Pak Bambang, Pak Agus Puri Indah, Pak Abdul Karim, Pak Naim, Umar, dan Ummu Zabira, dan lain-lain. Mungkin ada Bang Mo, Pak Fajar sudah mulai gabung di tahun 2009. Oh berapa ya? Nah, ini ya. Berarti Pak Naim sama Pak Abdul Karim bagian dananya, ya. Kemudian Pak Agus, Pak Puri itu di awal, ya. Sehingga itu kondisinya pada saat pertama di sini itu karena takmirnya itu berbeda dengan ini, makanya sekolah kondisinya pada waktu adalah kontrak dengan masjid, minjam posisinya waktu itu. Artinya karena biasanya dulu mungkin nggak menaungi seperti sekarang ini, ya, jadinya kondisinya dulu adalah kontrak. Visinya adalah mewujudkan generasi muslim soleh-solehah yang tangguh, cerdas, kreatif berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan kepada para pendahulu kita ini, dan insya Allah masih ada, ya, beliau-beliaunya. Kemudian PKB Permata Sunan berdiri dari tahun 2012. Kenapa berdiri tahun 2012 ini? Karena lulusan pertamanya waktu itu, ya, ke Saribumi. Jeda setahun, ya. Sebenarnya kalau langsung itu di tahun 2011. Berarti kalau Saribumi itu berdiri di tahun 2011. Sebagai upaya kelanjutan PAUD plus Permata Sunan. PAUD plus Permata Sunan saja yang di awal-awal, ya. Yang mana awal berdiri yang menjadi KS adalah Bapak Iskandar dengan pengajar di antaranya adalah Ustaz Adam, Ustaz Abu Ya'la, Ustaz Airna, Ustaz Azuli, dan lain-lain. Dan ini mulai kurang lebih setahun berganti MTQ Ustaz Airna, ya. Nah,
tahun saya masuk itu namanya sudah bukan SDIT ya, tapi MTQ. Kenapa kok seragamnya hijau putih? Karena mengarutnya ada MTQ, Madrasah Tahfidzul Quran. Jadi sekarang makanya seragamnya putih hijau. Sampai tahun 2015. Di tahun 2015 izin keluar PKBM. Ini diketahui oleh Pak Sultan, Pak Muhaimin sebagai wakilnya, ya. Kemudian Pak Arifin sebagai sekretarisnya, kemudian ada Pak Sis dan Pak Heru. Ya, dan bendaranya adalah Ibu Umu Alif. Umu Alif yang rahimahullah ya. Di tahun 2015 izin keluar PKBM. Ini diawali dengan pendirian Lembaga Pendidikan Permata Sunnah di tanggal 11 April 2015. Kemudian namanya dari MTQ ini waktu izin keluar menjadi SKT ya, Sekolah Quran Tahfidzul Quran ya. Sekolah Quran Tahfidz. Ya? Oh, sekolah? Iya, sekolah Quran terpadu ya. Dan pada akhirnya pada tahun 2018 terbiasa menggunakan PKBM. Insyaallah seperti itu ya. Visinya ini masih membentuk visi yang lama, membentuk generasi muslim unggul yang berakidah lurus, beribadah dengan baik dan benar, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif dan tangguh, dengan senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah menurut pemahaman para sahabat. Ya. Ini perjalanan dari PKBM Permata Sunnah. Ini gedung di awal, di lantai atas, di belakang sendiri ya. Kemudian di bawahnya sudah ada kelas di bawah itu satu. Itu angkatan pertama berarti seperti Mbak Ata, Mbak Mena, dan lain sebagainya. Ini prosesnya ya, beberapa gambar di tahun ini. Kemarin kita masih ingat Ustaz tadi saya itu ya Pak Iskandar kantornya di lantai atas itu di pojok itu, kemudian suatu saat bisa pindah sendiri di lantai bawah itu yang catnya hijau itu. Yang ini belum dipakai Ustaz tadi ya. Yang menghadap ke timur itu belum dipakai. Adapun ini ya kelasnya satu itu yang di atas itu. Ini mohon maaf KB saya nggak begitu ada gambar-gambarnya saya ya. Ini ada pengajar-pengajarnya pada saat itu. Ya diantaranya aja ya. Salah Ustaz Iskandar, Ustaz Adam, Ustaz Abiyala, Ustaz Yudo, Ustaz Mikdad, Ustaz Zainuddin, Mu'alif, Ustaz Sulis, Ustaz Sabita, dan lain-lain. Ini periode 2012 sampai 2014. Ya ini adalah saya gambarkan ini aja ya. Rencana para pendahulu kita adalah membuat bangunan seperti ini untuk lokal kelasnya. Awalnya adalah dari pagupon kuda seperti itu katanya orang dulu, kelasnya di bawah itu. Ya kalau dibaratkan dulu kan sering ada ini saja ya, membuat kandang atau apa gitu ya. Yaitu diawali dari itu ya. Lahannya awalnya seperti itu. Ini lahan yang sebelah timur itu ya, yang rumput-rumput itu. Kelasnya itu kelas bawah sendiri, kelas 3 awal. Itu kelas pertama kali dibangun. Kemudian reklah pertama yaitu di Bakti Alam tahun 2015. Perjalanan mungkin seperti ini, diawali dengan pembuatan paving itu, kemudian dulu ini pilarnya bawah itu salah ketuanya Pak Puji, ya ini, yang lantai itu setelah kajian Ustaz Anur Rafiq mengumpulkan dana, kemudian dibuat pilar-pilar bawah itu ketuanya oleh Pak Puji. Paving ini bantuan dari Surabaya, temannya Pak, ini kenali Pak Samsul ya, Pak Samsul, ya. Pavingnya dari temannya Pak Samsul. Ini kegiatan dulu setelah ini ya. KB paket A mengadakan ini bakti sosial. Kemudian ini banner pertama. Kalau dulu kita masih mencari ini, biasanya bannernya kita tulisnya adalah pembinanya Ustaz Abdul Rauf gitu ya. Kemudian ini langkahannya ya supaya awal-awal seperti ini. Kondisi lahan timur itu karena kosong, ada inisiatif penanaman pohon sapi ya, tanaman sapi dan sebagainya. Ini Ustaz Edi ya, Ustaz ya. Di tahun 2015. Kemudian ini perkembangannya
di tahun 2015, 2016. Artinya di sini dulu ya untuk kerja bakti itu sering ya adakan bangun kelas, ya bangun bersihkan sekolah dan sebagainya, ngecat dan sebagainya beberapa kali kita adakan. Ya ini di tahun 2017 menginjak ke 2018 ya, gedung atas itu salah 2018 itu fotonya 2018. Ini sudah ini gedung timur. Gedung Timur. Ya, ini 2017 pembebasan tanahnya, 2018 mulai pembangunan sama. Ini Pak Aziz sudah mulai bergabung di sini, Pak Aziz ini. Ya, sama 2018. Saya ingat itu grupnya itu dibentuk 2019 ya. Direktur waktu 2018 masih Pak Angga, kemudian 2018 akhir sampai 2019 itu udah mulai Pak Aziz. Ini adalah nama-nama pengajar Ustaz Aziz yang pernah melalang buana di Permata Sunnah. Ya, ini nomor 1 kelihatannya disiapkan untuk saya. Ustaz tadi kelihatannya ya, namanya nggak ada. Ini insya Allah untuk saya ya. Ya ada Ustaz Yudo, Ustaz Zainuddin dan banyak sekali ya. Ada 40, ya 41. Ada 41 pengajar atau bahkan lebih mungkin ya. Ada Pak Angga ngajar tik belum dimasukkan. Kemudian ya salah itu ya, nanti bisa ditambah. Dan ini perkembangan santri, ini anak catat sampai tahun 2020 saja. KB, TK, demikian ya. Totalnya dari 2015, 2016 dari 90, 2016, 2017 sekitar 137, 2017, 2018, 218, 2018, 2019, 262, 2019, 2020, 3031 sampai sekarang insya Allah mau mencapai 400-an. Ini Mas ya, tak tadi TK. Oh iya. Insya Allah sekitar 400-an ya. Ya, ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bergabungnya Pak Aziz, Pak Puji dan sebagainya, angan-angan dulu yang mungkin susah ya, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah mulai terwujud. Perang satu aja Pak Aziz, lantai 2. Iya, insya Allah tinggal itu aja. Ya, insya Allah sedikit demi sedikit perubahannya seperti itu. Ya, kenapa saya mengulas balik seperti ini bukan apa-apa saja, hanya mengingatkan saja. Ya tadi saya ingatkan di awal bahwa mungkin perjuangan bangun itu lebih mudah. Ya, artinya lawannya jelas, gedung tidak ada, cari donatur bangun gedung. Ya. Walaupun sulit, insya Allah masih tidak beban mental untuk anak itu nggak terlalu ini ya. Tapi sekarang mungkin jenengan harus ya benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bersihkan diri ini benar-benar, dekatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih ini lagi ya, perbaikan-perbaikan di Permata Sunnah. Sebagaimana visi kita, ya, alhamdulillah. Kalau kami menilai visi ini sudah mencakup semuanya, keinginan antum semuanya, termasuk wali santri ya. Visi misi Permata Sunnah mengalami perubahan pada tanggal 31 Maret 2018 pada saat dilaksanakan penyusunan RKJM PKBM Permata Sunnah. Yang awalnya ini ya, dulu keinginannya banyak ya, tapi ternyata setelah diringkas hanya menjadi 3. Ya, SDIT MTQ Permata Sunnah tadi sudah kita sebutkan, membentuk generasi muslim unggul yang berakidah lurus, beribadah dengan baik dan benar, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif dan tangguh dengan senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai menurut pemahaman para sahabat. Itu pada tanggal 31 Maret 2018 dirubah. Ini yang rubah bukan saya pribadi ya, itu adalah sepakat dari para pengajar khususnya di paket A itu ya. Diringkas menjadi bertauhid, berakal kalimah dan cinta Al-Quran. Ya, Ustaz ini adalah poin penting sebelum kita jauh berangan-angan ya ke depan. Kenapa Ustaz ini penting? Ibaratkan kita ini melangkah, kalau kita tidak tahu arahnya, kita tidak akan
merasakan emosionalnya seperti apa berada di sebuah lingkungan ini. Terus dampaknya apa kalau kita tidak emosional ya, tidak memiliki rasa memiliki emosionalnya tidak muncul, pasti dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Entah itu pembelajarannya tidak ya monoton atau standar aja. Ya. Padahal kalau kita mungkin memahami sedikit ya dengan keilmuan, dengan pemahaman kita, dengan pendalaman kita, kenapa kok kita berada di Permatasona, kenapa kok visinya seperti itu, harapannya adalah kita punya rasa emosional. Ya, kalau ngajar itu greget gitu maksudnya ya. Ngajar nggak rela kalau santrinya itu kok hafalannya sekian, itu kelihatannya kok ada tanggung jawab yang harus kita berikan lebih. Itu nanti kaitannya dengan emosional ini. Ya, rasa memiliki rasa emosional ya. Kalau masih ada pengajar yang mungkin mengajarnya ada santri rame, ada santri yang nggak naik, itu kok masih damai-damai saja, ya harus kita evaluasi ya. Mungkin visinya belum menancap. Ya. Demikian juga nanti Pak Aziz bisa menerjemahkan ke bawahan atau penjelasan bahwa ini visi besar kita di Permatasona adalah bertauhid, beramal kalimah dan cinta Al-Quran. Bertauhid ini tidak sepele para ustadz ustadzah ya. Ini kalau dibaratkan kita itu ya nanti kita harus mengalami sendiri ya, nanti ada indikatornya ya, bagaimana benar-benar tauhid itu menancap dalam diri kita. Misal gemar berdoa, nanti indikatornya ada gemar berdoa. Ini nanti harus meresap banget di hati-hati kita pada saat mengajar. Misal ada santri yang susah belajar, itu jangan membuat kita kendor ya. Tapi kita harus semangat berdoa dulu ya, sering membersihkan hati kita. Dan penelitian membuktikan bahwa ini penelitian ya, saya nggak mengada-ngada. Penelitian di dunia membuktikan bahwa sebagian besar pemimpin itu dekat dengan Tuhannya. Ini secara umum ya, pemimpin yang besar itu dekat, artinya sering berdoa itu. Kenapa aku sering berdoa? Kan hatinya bergejolak terus kan, mikirkan yang besar. Ini besar, ternyata diteliti itu mereka terbiasa untuk mendekatkan kepada Tuhan ya. Kalau kita juga kepada Allah ya. Makanya kita nggak boleh main-main dalam mengajar ya. Harus semangat, doanya itu nggak main-main ya. Sehingga nanti muridnya juga merasakan aura gurunya. Aura gurunya yang ternyata guru saya itu nggak main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Auranya kelihatan. Ya. Aura ngajarnya kelihatan, auranya ya sering mensucikan dirinya kelihatan, aura kok ya perbaikan dirinya kelihatan. Makanya ini harus benar-benar bertauhid. Nanti apa dampaknya? Dampaknya akan luar biasa sekali Ustaz. Misal kalau kita sudah tauhid benar, ya tauhidnya dalam tanda kutip semakin perbaikan, nanti Ustaz-Ustazah, khususnya mungkin Ustazah ya, pada khususnya wali kelas itu nggak mudah baper ya dengan pertanyaan wali santri yang seakan-akan mengoyak-ngoyak kita terus. Ya mungkin kita ya kadang nggak harus dijawabin dengan terus ya, tapi kita introspeksi diri dulu ya, minta pertolongan sama Allah, kita jawab dengan yang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu harus ya. Ini menurut kami visi yang sudah mencakup semuanya ya, bertauhid ini. Demikian juga bertauhid ini nanti juga mungkin dalam tanda kutip kalau kita awalnya itu kemarin ngobrol sama Pak Iskandar itu dulu sekolahnya adalah Bismillah modalnya. Berarti tauhidnya tinggi tidak? Pasti tinggi waktu itu ya. Artinya tauhid dengan tawakalnya itu terbukti ya, bahwa dengan Bismillah kita melangkah, insya Allah Allah menolong ya. Alhamdulillah Allah menolong juga. Makanya rasa gundah gelisah dan sebagainya itu bisa terhalangi dengan bisa hilang dengan tauhid ini. Ya. Kami nanti jelaskan lagi. Beramal kalimah demikian ya. Cinta Al-Quran dengan ya demikian juga nanti akibatnya seperti apa. Dan ini kalau kita ibaratkan kalau PKB Permatasona itu mungkin di tahun 2015 dalam tanda kutip orang-orang di Sidoarjo bahkan di Indonesia mungkin PKB itu masih menganggapnya hal yang aneh ya. Tapi dengan perjalanan waktu tipe orang Indonesia itu latah ya. Satu buka lancar pasti yang lainnya ikut. Ya. Satu buka lancar ikut, satu buka lancar ikut. Ya.
Makanya para ustadz sekalian, saya pesan kepada Ustadz Yusuf, Pak Sofi, nanti harus muncul ide-ide kreatif bagaimana kita ya tetap terdepan dalam segalanya. Dalam tanda kutip, yang itu harus dibutuhkan oleh sekolahan. Misal, ya, artinya jangan mudah latah mengikuti orang lain. Misal kita lagi ngetren YouTube, video semua dibuat, video kajian semua dibuat. Kalau memang nggak dampaknya nggak ini, ya kita introspeksi diri. Mungkin yang lebih baik mungkin harus coaching dengan pengajar yang bagus di apa, bisa melayani pembelajaran yang bagus di apa, ya, atau mungkin video-video yang kreatif, anak dibuat video dan sebagainya, ya, yang bisa menjawab pertanyaan. Dan alhamdulillah kita mencoba ini ya, kebutuhan pada waktu itu, ya, dengan perbaikan terus, itu dengan pelatihan baik akuntansi, kepala sekolah dan sebagainya. Insya Allah itu kita bisa merasakan dampaknya. Ini mohon maaf ya, saya nggak ada gambar. Kalau dibaratkan ini satu saja ya. Demikian juga nanti kami saya pesan. Kenapa kok saya menyentil sekali kreatif tadi? Kemarin saya mendapat materi itu dari marketing di Indonesia menurut orang umum ya, dari Bapak Kertajaya itu, bahwa sekolah Petra unggulan itu konsentrasinya sebenarnya hanya produktivitas naik sedikit. Mereka itu sebenarnya kalah di inovasi saja, ya, kalah di inovasi saja. Makanya sekarang mulai di program pembelajaran itu mulai berubah, harus ada inovasinya. Artinya inovasi. Jadinya nanti mungkin layanan pendidikan itu udah nggak teratur lagi. Seperti bank itu kan dulu BTN itu khusus perumahan, tapi sekarang kan enggak gitu Pak. Ada pesanan sini gitu. Mungkin di pendidikan juga demikian. Makanya kita harus kreatif. Ustadz Yusuf mungkin dimodali Pak keliling ke sekolah-sekolah gitu. Ya, harus dibanding, harus mendatangkan apa biar ini. Karena apa? Nanti saya kasih rumusnya ya, bagaimana mengevaluasi kita. Ya. Ini adalah visi kita, bertauhid, beramal kalimah, cinta Al-Quran. Kami harapkan setiap guru di sini atau sembahkan yayasan nanti kami harapkan memahami ini dan bisa merasakan auranya ya, aura tauhid yang gergetan itu bagaimana ya. Yang setiap masalah itu Ustaz, tenang Ustaz, ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti jadinya para pengajar juga kami harapkan waktu lihat anaknya nggak bisa, tenang nak, ada Allah, ayo kita berdoa dulu pada Allah ya gitu. Kami harapkan seperti itu ya. Jadinya aura tauhidnya itu benar-benar terasa, sehingga nggak ada yang memesan-mesan pada saat mengajar. Kemudian dalam kalimah juga bisa ini ya, bisa diterapkan. Kemudian cinta Al-Quran. Ini visinya ya. Tadi visi, kemudian misinya. Misinya demikian juga. Dari 5 itu disingkat menjadi 3 ya. Isinya mengenalkan akidah solihah kepada anak soleh, kepada anak didik, mengenalkan dan mengkondisikan anak didik untuk cinta pada sunnah, beramal mulia dan beribadah yang soleh. Ketiga, mewujudkan anak didik yang memiliki prestasi akademik yang baik. Kemudian membentuk kreativitas anak didik. Dan yang terakhir, membentuk fisik dan kesehatan tubuh anak didik yang baik dan tangguh. Ini kan jadi ya, karena visinya tadi berubah, maka misinya juga berubah ya. Menanamkan akidah yang lurus, menumbuh kembangkan adab Islami melalui keteladanan, mencetak generasi Quran. Ya. Makanya para sahabat sekalian, kita nggak ada jalan yang lain ya, kecuali senantiasa harus dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sering membersihkan diri kita ya. Ternyata itu juga obat ya bagi kita semuanya. Ya, obat yang bagi yang mungkin sakit-sakit atau apa, harus sering ini ya, membersihkan diri kita ya. Menanamkan akidah yang lurus ya, berarti kita harus benar-benar ya memahami dulu akidah yang lurus seperti apa ya, nanti baru kita rasa menanamkannya ke anak-anak. Menumbuh kembangkan adat Islami melalui keteladanan ya, kalau belum bisa maksimal ya kita harus sering minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian mencetak generasi Quran. Ini harus dipahami semuanya. Dari sini ada pertanyaan Ustaz ya? Kira-kira besok Senin atau Selasa masih ada yang ngajar loyo-loyo tidak Ustaz ya?
Insya Allah tidak ya. Harus semangat Ustaz saja ya. Semangat. Artinya kita bukan semangat untuk permatasnya itu ini dulu, tapi bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu yang paling penting. Nanti saya jelaskan bagaimana nanti bisa memahamkan. Ya ini indikatornya. Ya pertama tadi sudah kita sebutkan, misinya sudah jelas. Indikatornya adalah taat beribadah, akidah sholiah, sadar sholat, gemar berdoa, ya kan? Gemar berdoa salah satu indikasinya, indikatornya juga taat beribadah juga, akidah sholiah juga. Ya, artinya dari sini kami harapkan ya, sebelum kita melangkah ke anak-anak didik, sebaiknya kita juga memperbaiki diri kita ya, sehingga kalau orang yang tidak punya itu tidak akan bisa memberi. Makanya kita kenapa kok kalau para salaf dulu kan kerjaannya itu belajar 10 ayat, memahami, diamalkan ya. Mungkin kita juga demikian ya. Nggak harus lari terus ya. Kadang juga harus berhenti sejenak, memikirkan, mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita ya. Sehingga terbentuk jiwa ini biar tidak kosong. Khawatirnya nanti gurunya terlalu cepat larinya ya, nggak kuat nanti pusing sendiri ya. Ini perlu hati-hati. Ya artinya kalau kita sudah terjun di guru, ya kita harus beres dengan diri kita sendiri dulu ya. Artinya kita tidak ada beban dengan diri kita. Maksudnya paham Ustaz sadar? Tidak ada beban dengan diri kita ini. Paham Ustaz? Paham. Dari Ustaz paham nggak? Paham ya? Artinya suatu sadar. Survei membuktikan bahwa orang sukses itu ya nanti diri sendiri kan termasuk keluarga juga ya saudara ya. Kalau survei kemarin dilakukan oleh konsultan itu bahwa keluarga yang didukung dengan suami istri itu sejalan itu lebih ringan dibandingkan yang ini yang tidak sejalan. Artinya keberhasilannya lebih cepat. Makanya kita harus ini ya mengkondisikan diri kita dan keluarga kita. Ini bisa dipahami saudara ini indikatornya ini saudara ya. Jadinya nanti kalau kita mengajar itu dalam benak kita, oh ya anakku, hari ini aku mengajar. Kalau kalian nggak bisa, nggak apa-apa, ada Allah. Gitu. Ya, mungkin waktu mengajar memarah kita diam sejenak dulu aja, ya istighfar dulu, ya. Atau pada saat anak-anak sudah mulai, ya ada perbincangan yang nggak ini sensitif gurunya gitu ya. Oh ngobrolnya kurang sopan ya. Misal sudah mulai membawa game-game yang nggak bagus, ya sensitif telinganya, gitu. Maksudnya mengarahkan, menanyai dan nanti mengarahkan. Ya. Mungkin anaknya juga, santri-santrinya sudah mulai sholatnya kok kurang bagus ya, jadi sadarkan ya, sehingga nanti tercapai dari indikator ini. Berawal kalimah, amal nahi munkar, ya mungkin maaf biasa Ustaz ya. Kadang saya menyindir untuk Ustaz, demikian Ustaz itu bahasanya mungkin diperbaiki. Ya mungkin salah satunya tujuannya seperti ini Ustaz ya. Kenapa kok kita harus meningkatkan ini kepribadian kita? Ya nanti ini kaitannya pertama kaitannya dengan indikator ini itu nomor 2 ya. Tapi yang penting adalah diri kita. Yaitu ada amar nahi munkar, disiplin, tanggung jawab, 6S, empati, sering mengucapkan kalimat thayyibah. Artinya kami harapkan banget untuk ustaz-ustaz ya. Ini jangan hanya sebagai tulisan saja gitu. Harus ada emosionalnya untuk bagaimana memiliki ini untuk diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak. Ya, misal ada teman kita yang terbiasa ya ngomongnya kok nggak bagus, ya kita tegur ya, kita ajak diskusi, kita tegur atau kita kasih hadiah supaya baik ya. Sehingga nanti empati juga ya. Saya bilang kalau dulu mohon maaf Ustaz Daina ya, Satari mungkin saya itu agak dingin orangnya ya. Ya gitu Ustaz Daina ya. Dingin dan ini, tapi alhamdulillah dengan antum semuanya, dengan perkembangan waktu mungkin agak berubah sedikit ya.
Ya semoga lebih baik lagi. Ingin dalam tanda kutip itu cuek, ya, saklek ngomongnya seperti itu ya. Alhamdulillah itu baru terasa sekarang ya, bagaimana memahami orang itu ternyata lebih nikmat. Artinya sebelum kita ngasih nasihat itu memahami keluar orang lain itu lebih terasa kekeluargaannya. Makanya mungkin kita supaya tidak marah, salah satunya mungkin dengan sifat empati ini. Ya, melihat orang lain ngomong itu kita dengarkan dulu, kita angguk-anggukan aja dulu dan sebagainya. Nanti misal ini bisa diterapkan Mas Sofi ya. Kalau biasanya orang terjatuh itu kalau disalahkan itu tambah nggak mau. Ya itu harus kita dengarkan dulu, kita apa ya, kita dengarkan, nanti kita itu baru kita kasih solusi ya. Biasanya ini memang butuh latihan. Demikian juga nanti katanya dengan murid-murid juga ya. Biasanya guru-guru kan nggak mau dapat santri yang nggak ini ya. Pengennya baik semuanya, lancar jaya, nggak ada ini, dapat 100 semuanya. Ya. Makanya Allah kasih itu supaya kita tujuannya apa? Untuk dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus ini kita maknai. Ya, nanti bisa diterjemahkan lain ya. Kemudian cinta Al-Quran, mencinta generasi Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, berakhlak sesuai Al-Quran. Ini Satari kelihatannya kalau ini benar-benar nanti katanya perlu hari perenungan ini Satari. Artinya kita jangan melangkah jauh dulu sebelum kita paham ini, ya. Untuk diri kita sendiri dulu, nanti insya Allah baru berasa untuk pada murid-murid kita. Jadi nanti kalau sudah kita pahami seperti ini, mungkin ada Taufik juga mulai memahami ini. Ya kadang kita tadi benar harus berhenti sejenak untuk memikirkan yang lebih jauh lagi. Itu diterapkan oleh ini ya, Stephen Jobs kalau di dunia ini ya. Artinya orang-orang itu ngambil ilmunya itu kan dari ranting dikumpulkan. Jadinya nggak kuat. Ibaratkan kita itu ngajar itu langsung ngajar saja. Ini ngajar ini bahasa Indonesia tugasmu ini tapi nggak didalami dulu. Ini tujuannya apa? Untuk apa itu nggak didalami. Ibaratkan ya, nanti kalau ranting kan ilmunya nggak kuat, jadinya lemah nanti. Makanya kenapa kok kita harus merenung, minta petunjuk sama Allah, ya supaya dikuatkan akidahnya, supaya kita diberi Allah akhlak yang karimah, jiwa yang cinta Al-Quran. Ya kadang harus sering ini ya, sering kalau pas pusing itu jangan larinya ke HP main game, itu mungkin bisa dikurangi ya. Tapi larinya ke masjid, baca Al-Quran, minta petunjuk sama Allah. Itu mungkin bisa diterapkan. Ya mungkin nggak langsung hilang ya, tapi bisa bertahap. Ya. Ini harus dipahami, mungkin dari yayasan juga mungkin mulai ini. Nanti katanya yayasan bisa dengan masjid, dengan pusat dan sebagainya untuk menerjemahkan ini. Dari sini ada pertanyaan satu saja? Tidak ada ini? Bisa dipahami ya? Insyaallah ya, tadi memang harus dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, harus sering berdoa minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa kok tadi seperti ini? Nanti hasilnya seperti apa? Ya kalau di dunia yang sudah disusun bersama Pak Abed seperti ini satu saja ya. Artinya layanan manajemen itu kalau orang Jawa itu ngayomi. Ya, artinya di Pak Aziz, Pak Sofi nanti ya ada pengayoman dan membuat ayam untuk bawahnya, untuk teman-teman pengajar. Kalau yang bawah itu adalah tugasnya Ustadz Ali, Ustadz Novi, Ustadz Sana. Yang bawahnya lagi itu dari Sarfas atau di banknya, penasihatnya juga bisa. Ya, yang atas menuju layanan manajemen, nanti customer need-nya adalah seperti ini ya, berkualitas, berbudaya, ya, kenyamanan, keamanan, ya, Sarfas, optimal dan sebagainya. Tujuannya adalah tadi ya, output layanannya seperti itu. Harus bisa dipahami semua, masing-masing punya tugas, baik itu dari bidang, dari unit, kemudian dari bank, Sarfas dan keuangan. Semua harus mendukung untuk output layanan tersebut. Jadinya mungkin kalau Pak Faisal memberikan layanan terbaik harus diberikan Pak Faisal ya. Barangkali dari SMS WA itu
tanggap dijawab, jawabannya juga jelas gitu ya. Itu penting sekali karena antum termasuk ini ya, tonggak utama yang berhubungan dengan wali santri. Demikian juga kami harapkan satu saja ya, kalau kita bicara dengan orang lain kan mudah ya, tapi kembali ke diri kita sendiri. Kami harapkan tadi kaitan dengan akhlakul karimah satu saja, jarang pondok ya yang memberikan layanan itu dengan baik. Artinya waktu menyambut tamu dengan baik itu masih sedikit ya, masih sedikit, kami anggap masih sedikit. Kami harapkan nanti ada peningkatan di sana ya. Apa tujuannya kok demikian satu saja ya? Tujuannya kira-kira tahu nggak satu saja? Sebenarnya jam jenengan ngajar yang banyak itu satu saja, jam jenengan ngajar di pagi sampai siang itu insya Allah lebih mudah tertutupi dengan akal ya, dengan pelayanan kita gitu ya. Matematika, IPA, IPS itu mungkin orang tua bisa menutup mata ya, ketimbang kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik, penyambutannya ya, waktu ada tamu seperti apa ya, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Artinya satu saja, kami harapkan sekali harus ada peningkatan di sana ya. Yang mungkin ini kami harapkan juga untuk ustadz ya, atau ustadzah yang masih muda ya. Barangkali kan ini ada jeda, itu pasti generasi Z sama generasi Y itu kan pasti beda dengan generasi tahun 80 itu generasi apa? 90 itu generasi X ya. Ya, X ya. X ya. Itu pasti beda ya. Makanya kenapa kok yang baik dulu diambil, yang ini ditinggalkan ya. Makanya kalau generasi Z itu kan generasi bingung ya. Bingung. Karena informasi cepat itu biasanya nggak fokus ya. Generasi yang sekarang-sekarang ini, makanya kadang harus berguru juga pada orang-orang yang lebih sepuh ya, generasi sebelumnya. Itu kami harapkan ya untuk satu saja yang mungkin di awal-awal ini harus mencari itu guru ya, mencari figur untuk antum biar nggak ya alay dan sebagainya. Dalam tanda itu kalau ada orang lewat itu ya mau sapa gitu loh, jangan HP-nya dipantengin nggak disapa, maksudnya gitu loh. Iya, artinya seperti itu. Artinya ada orang butuh apa kok masih sebenarnya butuh bingung mana-mana tapi kok masih mantengin HP, itu kan nggak pas maksudnya gitu ya. Itu kan memikirkan diri kita, padahal itu potensi untuk supaya kita lebih baik. Ini semuanya nggak hanya terus ini ya, kita semuanya juga harus belajar. Ya, kenapa tadi tujuannya supaya pembelajaran kita yang kurang maksimal di matematika, IPA itu atau Al-Quran itu bisa tertutupi dengan pelayanan kita. Ya mohon maaf Ustaz ya, karena saya sering menemukan itu ya. Nggak di sini, nggak di mana itu ya. Kalau ada orang yang bingung itu nggak diarahkan ya, mungkin lebih asik dengan ininya. Atau bahkan santri yang butuh apa itu nggak cekatan ya. Ini nanti larinya ke ini juga, misalnya pengelolaan kelas ya, harus sensitif maksudnya ya, harus sensitif. Kelasnya ada sawangnya itu dilaporkan gitu ya. Atau ada yang nggak bersih atau apa itu ya, nggak komplit, itu mohon disampaikan gitu ya. Nanti bisa dievaluasi oleh Pak Nasir ya. Mungkin kemarin AC-nya mati atau apa bisa disampaikan. Artinya pelayanan-pelayanan itu harus kita usahakan. Tapi mungkin perlukan Pak Aziz ya, Pak Busi juga ini. Ini survei juga, saya bicara survei Pak Aziz. Kemarin Coach Indrawan itu menyampaikan bahwa ada sebuah perusahaan yang mengumpulkan para manajernya, ya, manajernya dikumpulkan semuanya, berkaitan dengan produktivitas di perusahaan tersebut tidak efektif. Rata-rata itu adalah menyalahkan bawahnya. Rata-rata ya, artinya kerjanya si A itu nggak bagus, ditambah jam lagi, atau dibuat tugas yang sama, atau kalau misalnya guru itu ditambah jam pelajaran, ditambah ini gitu ya. Rata-rata semua jawabnya seperti itu. Gak ada yang sedikit sekali yang menjawab merubah suasana kerjaannya atau merubah suasana belajarnya. Ya. Jadi nanti perlu pembelajaran seperti itu. Jadinya nanti kalau Pak Aziz sudah terbiasa inovasi dan sebagainya, mungkin biasa juga
bawahnya insya Allah juga akan terbiasa. Demikian juga mungkin ini kami sampaikan di layar manajemen itu, ini anak dari itu perusahaan Astra dulu, ya Pak Wil. Ini saya dapatkan bukan di Muslim tapi